Shalom Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan. Hari ini Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu ya Bapak Ibu. Mari kita kembali lagi ke rumah Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang di rumah, yuk kita persiapkan hati kita sebelum kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi firman-Nya. Kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kembali ya Bapak, kami anak-anak-Mu ya Bapak datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau melawat setiap kami ya Bapak. Kami memulai ibadah kami ya Bapak. Kiranya Engkau ya Bapak ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau ampunilah kami setiap kesalahan-kesalahan kami ya Bapak, agar persembahan kami ini Tuhan tidak terhalang oleh setiap pelanggaran kami ya Bapak. Kiranya Engkau ampunilah kami ya Bapak, pelanggaran kesalahan-kesalahan kami yang sengaja atau tidak disengaja Tuhan. Kiranya Engkau ampunilah kami ya Bapak. Kami rindu Tuhan, inilah persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang berbau di hadapan-Mu Tuhan, dan bisa menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami akan siap memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu semuanya, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Engkau-lah Tuhan kemuliaan kami ya Bapak. Kami ingin selalu memuji Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. Oh Yesus,
bersorak katakan segala pujian hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu.
percaya janji-Mu iya dan amin bagi kami semua anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Bapak. Dari awal pertengahan pada akhirnya kami akan rasakan sukacita surga turun atas kami, dan kami akan diberkati oleh Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Yang siap katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang kasih. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, sekali lagi katakan saya shalom. Ya, saya juga shalom juga bagi pemirsa yang sedang menonton online ya. Sehat-sehat semuanya. Mungkin kita tos karena coba tunjuk ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, hari ini tanggal luar biasa. Hari ini minimal 20 orang nih Bapak Ibu ya. Yang mungkin di rumah, mungkin ke saudara-saudaranya, mungkin sama keluarganya ya. Tos kanan kiri ya. Karena kita percaya kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena Tuhan yang bekerja, kita tinggal menikmati hasilnya. Bapak, Tuhanlah yang akan membuat kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau membuat kami lebih dari pemenang Bapak. Kau yang berperang bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Kau sanggup melakukannya. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya siap? Haleluya. Banggalah pancingan, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu semuanya, yang mungkin yang sedang online, yuk yang semangat Bapak Ibu, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita jangan dari kayak nggak ada energinya gitu loh Bapak Ibu. Ayo ekspresikan ya Bapak Ibu semuanya, karena kita percaya kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Amin. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
lebih dari pemenang. Sekali, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya sama-sama. Haleluya. Bangkitlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah saudara, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar ya Bapak, kami akan persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami ingin rindu firman-Mu ini tertanam di tanah yang subur ya Bapak. Dan firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi dengan Roh pula ya Bapak, yang selalu ada bagi setiap hidup kami Yesus. Terima kasih ya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Kami tahu kami manusia, kami tidak mampu. Hanya Roh Allah sajalah yang ada di dalam diri kami yang memampukan kami. Bawalah kami ya Roh Kudus, bawalah kami ya Bapa.
Semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau, semakin membangun hubungan secara pribadi dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau, merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau merangkul kami, Engkau memeluk kami, Engkau mengasihi kami, Bapa. Biarlah kasih-Mu itu ya Bapa, yang membangkitkan, yang memberikan kekuatan yang baru untuk kami. Roh Kudus, bawalah kami lebih dalam lagi, menyenangkan dan memuliakan Bapa. Biarlah hati kami siap untuk dibentuk, hati kami lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu, hati kami rindu dan cinta akan Engkau. Bawa kami terus lebih dalam lagi ke dalam hati-Nya Bapa. Berkaryalah Roh Kudus seperti apa yang Engkau rindukan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Selidiki hati kami, baik yang di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang yang tahu. Tapi Kau Roh Kudus, Kau Roh Allah yang mengerti hati kami. Singkapkan, bukakan, ingatkan, dan pulihkan kami. Supaya kami tidak ada lagi penghalang-penghalang yang menghalangi kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. I love you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu, mari yang percaya sama-sama berkata amin. Shalom. Selamat datang. Selamat beribadah kembali bersama dengan kita. Kita bersyukur ya, kita mulai dibebaskan, mulai bisa beribadah kembali. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa buat kita ya. Nah, saya beberapa kali ya itu berbicara tentang mesbah Tuhan. Kita lihat dalam membangun mesbah Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Sebenarnya membangun mesbah Tuhan itu adalah sumber yang utama. Ketika kita menemui masalah, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, mesbah Tuhan itu paling utama. Ya. Tetapi banyak sekali umat Kristiani yang belum bisa membangun mesbah Tuhan. Ya, kita akan belajar di sini. Ya, kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kita tahu Nuh itu menghadapi suatu tantangan yang besar. Ya, dia disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Bahtera dibangun di atas gunung dan di cuaca yang cerah. Bahtera itu besar dan yang membangun hanya berapa orang. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi Nuh bisa menjalankannya. Nuh melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah itu sangat merindukan seorang putra yang dijanjikan oleh Allah Bapa, yaitu keturunan, ya, bahwa seluruh bangsa akan dari keturunannya. Dan penantiannya sangat panjang, yaitu 25 tahun. Abraham dan Sarah menunggu satu orang putranya. Dan yang luar biasa, setelah lahir umur 33 tahun. Kalau zaman dahulu itu umur 33 tahun itu adalah remaja. Ishak harus dikorbankan. Tetapi mengapa Abraham bisa melakukannya? Kalau saya mungkin nggak sanggup. Anak yang begitu dikasih, 25 tahun ditunggu, disuruh dikorbankan. Itu adalah hal yang tantangan yang sangat-sangat berat. Mengapa Nuh, mengapa Abraham bisa melakukannya? Mereka berdua semuanya membangun mesbah Tuhan. Kita lihat lagi pada kisah Gideon. Saya ingin ulas sedikit tentang Gideon, ya.
Di sini di dalam Perjanjian Lama dikisahkan bagaimana bangsa Israel sangat kesulitan. Kita baca dulu di Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kenapa saya perinci sedikit tentang kisah Gideon ini? Kita lihat kondisi sekarang, kondisi yang cukup sulit untuk kita mencari nafkah, mencari pendapatan. Untuk situasi yang COVID ini benar-benar kita harus berjuang. Tetapi saya mau tunjukkan dalam kisah Gideon ini, bangsa Israel jauh lebih sulit. Mereka benar-benar sudah sampai kelaparan dan melarat. Karena setiap mereka menabur, bangsa Midian Amalek itu menghancurkan semua tanamannya. Kemudian mereka merampok keledai, domba, lembu, semua dirampok. Maka bangsa Israel benar-benar keadaan waktu itu benar-benar melarat dan kelaparan. Ya, tetapi ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Dia memilih seorang hakim, yaitu Gideon. Padahal Gideon awalnya dia merasa tidak mampu. Dia merasa menjadi suku yang terkecil, yaitu Manasye. Kemudian dia merasa bahwa dia menjadi keluarga yang termiskin dan Gideon adalah yang termuda. Jadi Gideon merasa, mana mungkin aku. Tetapi Tuhan pakai Gideon dengan luar biasa. Mengapa? Itu karena Allah yang bekerja. Dan Gideon taat. Gideon menghancurkan mesbah Baal milik ayahnya sendiri. Kemudian dia membangun mesbah Tuhan. Ya. Kita juga lihat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia sudah melakukan 10 mukjizat. Ya. Kemudian memimpin sebuah bangsa yang begitu banyak dan tegar tengkuk. Berputar-putar di padang gurun bukanlah hal yang mudah. Sebuah tantangan yang luar biasa. Kemudian kita lihat Yosua. Yosua itu bertugas untuk masuk ke negeri Kanaan. Dia harus berperang mengalahkan satu bangsa dikalahkan semua, merebut tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Juga bukan tantangan yang gampang, sangatlah berat. Ya, Samuel menjadi nabi dan hakim terakhir untuk bangsa Israel. Bukanlah hal yang mudah. Perasaannya Samuel gimana coba? Ya, waktu dia menjadi hakim, bangsa Israel meminta raja. Bagaimana perasaannya? Apakah aku memimpin tidak dengan baik sehingga aku meminta raja? Bukan hal yang mudah. Bagaimana dia mengalahkan perasaannya dan tetap taat sama Tuhan. Semua orang-orang besar ini, mereka semua dapat melakukannya karena apa? Membangun mesbah Tuhan. Maka kali ini saya ingin membawa saudara-saudara kita semua, kita belajar membangun mesbah Tuhan. Masing-masing kita pribadi lepas pribadi punya masalah masing-masing. Masalah yang berat, masalah yang ringan, masalah yang menyakitkan, masalah yang melukai hati kita. Kita semua punya masalah. Tetapi ketika kita membangun mesbah Tuhan, disitulah Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan berkatnya. Tuhan akan berikan apinya. Maka sangat penting kita sebagai umat Kristiani, kita bisa membangun mesbah Tuhan. Ya.
Sebelum itu kita akan belajar dulu apa sih mezbah. Ya, kita baca di Keluaran 20 ayat 24. Keluaran 20 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Pada perjanjian lama, mezbah adalah benar-benar secara fisik adalah tempat kurban, di mana pada zaman dahulu itu tidak boleh dari batu yang dipahat, misalnya batu yang besar utuh atau batu disusun. Itu mezbah pada zaman perjanjian lama. Di atas mezbah itu diletakkanlah korban. Ya. Nah, perjanjian lama itu berbicara tentang perlambang untuk apa yang dilakukan di perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, mezbah kita tidak menggunakan batu lagi, kita tidak membangun batu, tetapi kita membangun suatu hubungan yang suci dan kudus antara kita dengan segenap tubuh jiwa roh kita dengan Tuhan. Dan di situ ketika kita masuk dalam hadiratnya, api Tuhan turun atas kita. Ya. Nah, hasil apa yang bisa kita dapatkan dari kita membangun mezbah? Kita lihat tadi di Keluaran 24 ayat 20. Keluaran pasal 20 ayat 24. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ini perjanjian lama ya. Artinya Roh Kudus belum menempati dalam hati kita, tetapi dia ada di luar. Itu perjanjian lama. Nah, ketika kita membangun mezbah, Roh Kudus itu akan mendatangi kita dan akan memberkati kita. Apakah memberkati mezbahnya? Tidak, memberkati yang membangun mezbah. Ya, berkatnya itu berupa api yang jatuh dari tahta Allah. Api itu bicara tentang kuasa dan hadirat Allah. Ya, nah, api itu bisa menghasilkan kekuatan yang baru, ide-ide, ya, membukakan jalan-jalan keluar, memberikan kasihnya, memberikan kuasanya. Itu api Tuhan. Ya. Nah, inilah sebenarnya hati Tuhan, kerinduan Tuhan kepada kita manusia. Itu dia katakan di Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu kerinduan hatinya Tuhan. Sebenarnya sangat rindu setiap jemaat, setiap umatnya itu hidup dengan kelimpahan, kelimpahan kasih, ya, kelimpahan kekuatan, segala kelimpahan. Ya, inilah kerinduan Tuhan untuk kita. Nah, tetapi api itu tidak mungkin ada bila tidak ada mezbah Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Allah akan memberikan apinya, kekuatannya, kasihnya, kuasanya kepada kita, bagi orang-orang yang benar-benar segenap hati, segenap hidupnya itu memberikannya kepada Tuhan. Maka betapa pentingnya api ini. Api ini penting untuk kehidupan kita, baik itu di keluarga kita, kehidupan pribadi kita, hati kita, untuk usaha kita, untuk bangsa kita, untuk kota kita. Api ini sangatlah penting. Maka mari kita bangun mezbah Tuhan. Ya, bicara tentang mezbah, penyembahan, berdoa, memuji Tuhan, itu bukan kita merasa bahwa itu bagiannya pelayan-pelayan Tuhan. Itu
menyembah, itu bagian tim doa, bukan untuk saya. Itu bagiannya beda. Tidak. Karena kita itu manusia, kita kosong, kita tidak punya kemampuan. Kita benar-benar membutuhkan apa ini untuk kehidupan kita secara pribadi. Tidak ada yang aku masih pemula lah, aku masih baru, lahir baru lah. Tidak ada. Semuanya butuh membangun mesbah. Ya. Dan memang kita itu manusia memang diciptakan untuk menjadi penyembahnya Allah. Kalau kita tidak mau belajar, kita masuk dalam surga, itu semuanya isinya hanya penyembahan kepada Tuhan. Maka di dunia ini kita belajar bagaimana kita menyembah Tuhan. Nah, bagaimana cara kita membangun mesbah yang berkenan di hadapan Allah? Kita membangun mesbah melalui pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Karena Allah bersemayam di atas puji-pujian kita. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Mazmur 22 ayat 4, demikian firman Tuhan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi marilah kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau belajar tentang pujian dulu. Mengapa? Kita harus mengerti, kita mau untuk memuji Tuhan, kita harus mengerti mengapa kita harus memuji Tuhan. Pertama, karena Allah kita adalah Allah yang memang layak untuk disembah. Allah yang menciptakan seluruh dunia, Allah yang mengisi seluruh hidup kita, Allah yang mengatur segala sesuatu alam semesta ini, hanya Allah saja. Maka layaklah Allah untuk dipuji. Seperti di Wahyu 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Maka layaklah kita memuji Tuhan. Ya. Kemudian kedua, karena memuji Tuhan adalah perintahnya. Perintah Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Kita baca di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang bergenting. Pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Biarlah segala nafas, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ini perintah Tuhan kita untuk memuji Tuhan dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala alat musik apa yang kita miliki, dengan pita suara yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita minder, jangan kita malu, suara kita jelek. Oh, saya sering digodain sama anak-anak. Katanya kalau suaranya saya nyanyi lagi jelek, oh itu mama. Oh suaranya lagi merdu, oh itu bukan mama. Gitu. Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Saya tahu Tuhan nggak lihat suara saya kok. Tuhan melihat hati saya yang memuji Tuhan, yang mengakui keagungannya, yang mengakui kebesarannya, yang aku tahu bahwa aku ini manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Maka saya tetap memuji Tuhan. Bahwa saya itu lagu sering gak hafal, maka saya sering dikatakan pengubah lagu. Juga pengubah, kalau pengubah itu karena lagu. Saya pengubah lagu, jadi lagu-lagu itu saya ubah semua itu. Ya, tetapi saya itu hanya melihat, aku ingin menyenangkan Allah. Ya, nah kita juga jangan malu-malu waktu kita memuji Tuhan tuh kita ekspresikan dengan tubuh kita. Itu menunjukkan kita tuh benar-benar senang
Jaim, kita lebih dari pemenang dari segala perkara. Mana yang kita menang dari perkara? Kita kalah terus. Hati kita kalah terus. Boleh masalah belum selesai, tapi hati kita menang. Kita punya keberanian untuk menghadapi setiap persoalan. Itu maksudnya. Jadi kita ekspresikan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Yang melihat kita, jangan kita lihat manusia lain. Manusia lain mau ngomong apa deh, urusan dia. Tapi urusan aku tuh sama Tuhan. Aku mau lihat Tuhan tuh senang sama pujianku. Itu maksudnya. Jadi mau menari, mau muji, mau angkat tangan, mau duduk, mau menyembah, mau berdiri, mau lompat-lompat, silakan. Kita mau menyenangkan Tuhan kok. Coba kita sebagai orang tua, kalau kita lihat anak-anak kita tuh senang, dia gembira, bukankah hati kita sebagai seorang ibu, seorang ayah itu senang? Oh, anakku sukacita. Seperti itu pujian, jangan malu. Gak usah malu deh, suara kita jelek, nyanyi aja, gak apa-apa, ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu tujuan Tuhan menyuruh kita memuji Tuhan adalah itu demi kebaikan kita. Kenapa? Bukan Tuhan egois, bukan Tuhan itu orang yang pengen, pribadi yang pengen dipuji, disembah, ya, tidak. Tuhan itu bisa menciptakan batu untuk memuji Dia. Dan Tuhan dipuji tidak dipuji, Dia tetap Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kita butuh pujian. Kenapa? Waktu kita lemah, waktu kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sedih, kita memuji Tuhan. Kenapa? Dalam puji-pujian itu banyak janji, banyak pengakuan, banyak pengakuan. Aku punya Allah yang besar, Allah ajaib, Allah yang agung, Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang besar. Maka dengan pujian-pujian itu bisa membebaskan kita dari ikatan. Ada kuasa dalam pujian yang membuat kita yang mungkin lagi sedih, lagi merasa terana, tapi dengan pujian kita mengakui, kita bernyanyi, itu membuat kita tuh, oh iya ya, menyenangkan kita. Oh iya ya, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang kuasa, Dia bisa melakukan segala sesuatu, Allahku bisa melakukan segala mukjizat. Maka kita akan menjadi kuat kembali, kita akan menjadi lepas dari segala kemarahan kita, kebencian kita bisa lepas, ya. Nah, coba kita bayangkan ya, kalau kita tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan? Contoh, kita lagi jengkelan nih, ya. Misalnya si A dan si B marahan. Apakah si A itu pengen ngomong sama si B? Kalau udah lagi marah, udah males, ketemu orangnya aja seneng, mendingan gak ketemu, benar gak? Nah, kalau kita lagi kecewa sama Tuhan, kita lagi rasanya, Tuhan mau menutup jalan ini, kok aku susah begini, kok aku begini. Kita tidak memuji Tuhan. Bagaimana kita mau datang sama Tuhan? Nonsen, gak mungkin. Kita boleh memuji Tuhan, tapi kalau hati kita tidak ikut memuji, tidak mengakui keagungannya, tidak akan kita bisa masuk dalam hadiratnya. Ya, maka betapa penting pujian. Maka betapa penting kita datang lebih awal kita untuk mengikuti pujian dan penyembahan. Itu untuk kita supaya kita melepaskan, melupakan setiap masalah kita. Maka betapa penting pemilihan lagu. Janganlah hanya lagu-lagu yang memuaskan jiwa kita. Contohnya misalnya, pertolonganmu begitu ajaib. Itu memang mengagumkan Tuhan. Tapi hati-hati kita bisa terjebak di dalam jiwa kita. Kenapa? Kita jadi ingat masalah kita. Iya ya Tuhan, itu belum selesai ya Tuhan. Tuhan, aku benci sama dia Tuhan. Dia tuh nyakiti aku begini. Kita jadi tidak bisa melupakan masalah kita. Justru kita kembali berpusat pada diri kita kembali. Jiwa kita mungkin kita bisa memuji itu sambil nangis ya. Tapi tangisannya jiwa yang menangis, bukan roh yang menangis. Ya. Kemudian itu pujian.
Ya, itu kita perlu tahu beberapa hal penting untuk kita bisa tahu maksud Tuhan memerintahkan kita memuji Tuhan. Kemudian kita masuk dalam penyembahan. Apa arti penyembahan? Penyembahan dalam bahasa Ibrani itu adalah proskuneo, proskuneo, yang artinya adalah menyembah, sujud sampai ke tanah. Proskuneo, kalau boleh dikata kasar, seperti anjing menjilat tuannya. Sujud, hormat, benar-benar penghormatan kepada Allah. Itu proskuneo. Artinya kita benar-benar mengekspresikan dari hati kita, menyembah dengan segenap tubuh, jiwa, roh kita kepada Allah. Penyembahan itu bukan waktu kita menyembah, waktu kita berdoa. Penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita, dari bangun, makan, minum, tidur, bangun lagi, seluruh hidup kita penyembahan kepada Allah. Ya, nah, penyembahan itu berbeda dengan pujian. Penyembahan itu bisa kita itu menyembah tanpa kita mengeluarkan suara. Kalau dalam hati kita mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Tanpa orang yang tahu, dimanapun berada, waktu kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Tanpa bersuara pun kita bisa menyembah Tuhan. Nah, penyembahan itu berbeda sekali dengan pujian. Penyembahan itu membangun hubungan cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita dapat masuk ke dalam hadirat-Nya, kita memberi kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menumpahkan apinya. Bisa berupa kasih, ya, bisa berupa cinta, bisa berupa kekuatan, bisa berupa yang tahu-tahu bisa Tuhan berikan, bukakan kebenaran firman ini, bisa juga bukakan tentang ini jalan keluar yang kau harus lakukan. Berbagai macam Tuhan bisa berikan. Ya, nah, penyembahan kita mendekat kepada Allah, kita membangun hubungan pribadi, benar-benar yang pribadi, berbeda sekali. Nah, dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, 2 Tawarik ayat 6, pasal 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Minggu kemarin, minggu ini saja, Senin malam saya merasa stuck, ya. Saya merasa saya punya rencana membuat ini, saya buat ini semua sudah tanya Tuhan. Tapi saya mau lakukan ini, tapi saya merasa aku gak bisa loh. Kenapa? Kondisinya gini Tuhan, COVID gini Tuhan, gimana? Apa mungkin saya lakukan ini Tuhan? Apakah mungkin saya kerjakan ini? Apakah mungkin saya bisa lakukan ini? Saya merasa tuh stuck, saya bingung. Saya merasa, aduh Tuhan, aku gak bisa. Tetapi saya setiap pagi berdoa sama menyembah jam 4. Ketika jam 4 pagi, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya nyembah aja, saya mengungkapkan rasa cinta saya, dan saya menganggungkan di bawah saya, Tuhan, aku gak bisa, aku gak mampu. Aku serahkan Tuhan, hidupku gimana Tuhan, aku serahkan Tuhan. Di situ tiba-tiba di dalam hati saya itu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan Tuhan peluk saya, Yesus peluk saya, dipeluk, dilihat, dipeluk lagi. Saya merasakan cinta, saya merasakan kasih-Nya. Dan ketika saya merasakan kasih-Nya yang luar biasa itu,
tiba-tiba dalam hati saya itu timbul suatu kekuatan yang baru, suatu iman yang timbul, suatu keberanian yang timbul. Saya jadi, oh ya Tuhan, yang ingin kerjakan saja, jalankan saja. Aku tidak tahu, pokoknya Tuhan gerakan ini saya lakukan. Mau COVID, mau apa, mau nanti laku, nggak laku, Tuhan sudah gerakan ini, saya lakukan. Itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih. Ketika kita bisa masuk hadiratnya, penyembahan itu dua arah, bukan satu arah. Kalau pujian itu satu arah kita kepada Tuhan, tapi penyembahan itu dua arah. Ketika kita masuk hadiratnya, Tuhan berikan. Nah, di dalam jemaat Kristiani itu ada beberapa konsep-konsep yang salah yang justru membuat kita terhalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada beberapa sering orang berbicara, misalnya begini, kemarin pujian penyembahannya gak ngangkat, hadirat Tuhan gak ada, dingin, ya, hambar, tidak ada hadirat Tuhan. Ya. Nah, ini kesannya adalah pujian itu dapat menciptakan atau menimbulkan atau mendatangkan hadirat Tuhan. Itu keliru ya saudara. Kenapa? Hadirat Tuhan itu percaya kita melalui iman percaya sesuai dengan janjinya Allah bahwa Allah selalu ada menyertai kita. Bukan karena pujian itu datang kepada kita. Tidak, hadirat Allah selalu menyertai kita. Itu janji Allah. Kita baca di Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Allah selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada beserta kita. Kemudian di Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pujian tidak menghadirkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu ada buat kita. Tetapi yang ada adalah kita yang sering meninggalkan hadirat Tuhan. Aku tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu ada beserta dengan kita. Kita yang sering berubah-ubah perasaan kita. Kita marah, kita lupa sama Tuhan, kita gak mau ngampuni, ya. Kadang kita mengecewakan, banyak hal yang membuat kita menjadi lupa bahwa Tuhan ada. Ya, maka perlu terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui penyembahan. Dan penyembahan itu gak selalu harus jam sekian, harus di sini, harus di mana, nggak ada. Waktu kita merasa lemah saja, menyembahlah dalam hati kita. Bapak, I love you. Oh, I love you. Aku mencintai Tuhan. Itu kita sudah menyembah. Ya. Nah, bagaimana menyembah dengan benar? Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4, 21-24. Yohanes 4, 21-24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu artinya menyembah di dalam roh? Ya, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yesus sedang menunjukkan bahwa menyembah itu tidak dilakukan di tempat tertentu pada waktu tertentu, melainkan menyembah adalah sebuah pekerjaan roh manusia untuk menggapai rohnya Tuhan. Itulah penyembahan. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tuhan merindukan penyembah-penyembah yang menyembah di dalam kemurnian roh kita. Kadang waktu menyembah, saya sering membayangkan bahwa dalam diri saya itu menyembah, saya sedang sujud, mencium tanah, menyembah Allah. Kemudian kita harus berbahasa roh yang belum bisa, mintalah karunia berbahasa roh. Tetapi bagi yang belum bisa pun itu bukan menjadi penghalang kita. Kita bisa kok mengatakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, aku sembah Tuhan, haleluya. Ya, itu menyembah di dalam roh. Ya. Kemudian bagaimana menyembah di dalam kebenaran? Ayat 22 berkata demikian, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus sedang membedakan dengan tegas orang-orang yang menyembah Allah yang tidak dikenalnya, dan orang-orang yang menyembah yang mengenal Allahnya. Di sini mengandung beberapa arti. Pertama yaitu waktu kita menyembah, berpusatlah kepada Allah. Waktu kita menyembah, seluruh tubuh jiwa roh kita hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Maka kita waktu menyembah, kita benar-benar pikiran, perasaan itu menyatu kepada Allah, mengakui kebesarannya. Jangan pikiran kita kemana-mana, memikirkan masalah, memikirkan dapur, memikirkan mungkin itu api belum dimatikan, tapi pikiran, perasaan menyatu, menyembah Allah. Waktu kadang-kadang waktu kita lelah, badan kita lelah, itu sangat mempengaruhi kita dalam penyembahan. Kadang kalau kita capek, pikiran susah kita kuasai untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kalau sudah seperti itu, istirahat saja dulu. Nah, tetapi penyembahan adalah keputusan kita untuk mau menyembah. Kita mempersiapkan hati kita waktu kita mau menyembah Allah. Kita mempersiapkan hati kita, cinta kita kepada Allah. Dan Tuhan maunya cinta mula-mula, bukan cinta biasa. Kenapa cinta mula-mula? Beda sekali. Kalau namanya cinta mula-mula itu pengennya menyenangkan dia, punya kerinduan yang besar untuk ketemu. Kalau namanya cinta mula-mula tuh nggak mau nyakiti, itu cinta mula-mula. Coba bayangkan misalnya nih, ada orang yang lagi pacaran, namanya lagi seneng-senengnya, wah, lagi jatuh cinta, itu beda banget. Apa sih yang kamu mau? Kamu pengen apa? Kamu sukanya apa? Aku berikan. Itu cinta mula-mula. Nah, Tuhan maunya cinta mula-mula. Maka sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, persiapkan hati kita. Bangun bahwa kita tuh mencintai Dia, bahwa kita tuh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Maka itu akan terbangun besok hari. Ya. Nah, pusatnya kepada Allah. Jangan, maka betapa penting kita memilih lagu. Ungkapkan lagu-lagu yang cinta kepada Allah. Kenapa saya selalu minta How I Love You, Lord? Itu benar-benar ungkapan yang dari dalam hati. How I love you, Lord, I love you, Lord, with all of my heart,
ungkapkan. Rasa cinta kita benar-benar sama Tuhan itu diungkapkan beneran. Pikiran, perasaan menyatu, mengasihi, mencintai Tuhan. Betapa masalah itu banyak. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, lupakan semuanya. Kita mau datang kepada Tuhan yang besar. Nah, penyembahan itu juga bicara tentang hidup. Jadi kita bisa menyembah, membangun hubungan pribadi ketika kita dalam kehidupan kita sehari kita menjaganya. Kita benar-benar menjaga kehidupan kita. Ini baru akan bisa dibangun. Tanpa itu nggak bisa. Ya, kita lihat lebih dalam lagi. Ya. Kemudian penyembahan itu kita yakini, kita percaya dengan iman kita hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengakui tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak akan mungkin masuk dalam hadirat-Nya. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 16. Yohanes 4 ayat 16. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi hanya Yesus satu-satunya perantara kita. Kalau kita masih punya pandangan bahwa melalui agama ini, melalui ini, itu bisa masuk dalam surga, maaf, berarti kita belum mengakui ayat ini sebagai kebenaran dalam kehidupan kita. Hanya Yesus, hanya melalui Yesus dan kematiannya di kayu salib, Yesus menjadi perantara untuk kita. Satu-satunya, tidak ada perantara yang lain. Kita tidak bisa mempercayai yang lain untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Hanya Yesus, hanya Yesus saja. Ya. Kemudian ketiga, kita menyembah dengan hati yang benar. Di hadapan Allah dengan melakukan kebenarannya. Artinya kita tuh menyembah Dia dengan jujur dan tulus. Kita punya integritas. Kita jangan kita menyembah Tuhan, Tuhan aku tidak melakukan ini, tetapi kamu menipu orang. Nggak bisa. Ya. Di poin ini ada pengertian dua hal. Maka Tuhan itu memerintahkan kita sebelum kita menyembah Tuhan, bila ada sesuatu yang belum kita beres dengan saudara kita, sesama kita, bereskan dulu. Barulah kita datang kepada Tuhan dan menyembahnya. Ya. Karena ketika kita tidak mengampuni, tidak mungkinlah kita masuk dalam hadirat-Nya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika kita tidak mengampuni, ketika kita keras hati untuk tetap membenci, untuk kita tetap marah, tidak mungkin kita dapat masuk dalam hadirat-Nya. Poin kedua, kita menjaga hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kalau kita tidak menjaga hidup dalam kebenaran, kita akan terikat dengan berbagai ikatan dan belenggu. Bisa rasa khawatir dan cemas. Ya, bisa karena kita khawatir, cemas. Karena apa? Karena tidak percaya Tuhan. Waktu kita khawatir, waktu kita cemas, tidak mungkin kita bisa masuk dalam hadirat-Nya. Karena itu berupa ikatan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nanti kita akan berpikir, aduh Tuhan, itu gimana ya Tuhan? Tuhan, masalah ini gimana ya Tuhan? Itu akan berputar-putar dalam pikiran kita. Nggak mungkin kita masuk hadirat-Nya. Kenapa? Pikiran dan perasaan tidak bisa menyatu menyembah Tuhan. Pikiran kita terikat. Maka betapa penting kita menjaga hidup kita dalam kebenaran supaya kita tidak terikat dengan berbagai belenggu dan ikatan.
Kalau kita berbuat dosa, kita akan merasa bersalah dan kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Rasa bersalah ini mengikat, tidak akan melepaskan kita, dia akan ikat. Iblis akan mengintimidasi. Kamu gak layak, kamu mau berbuat begini, kamu lakukan ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ini akan menghakimi kita terus. Nggak bisa kita masuk ke dia. Kemudian kehendak yang kuat, keinginan kita yang kuat, sehingga mengalahkan keinginan Tuhan, itu pun mengikat kita. Tidak akan bisa kita berdoa. Tuhan, aku pokoknya pengennya wanita ini, pokoknya aku pengen ini Tuhan. Terus dia ngomong, bukan, tidak seagama, tidak boleh. Tetap Tuhan, aku jatuh cinta sama dia, pokoknya dia. Itu nggak akan bisa. Kita harus mengalahkan kehendak diri kita, apapun kehendak diri kita, belajar melepaskan. Kayak kemarin ada yang curhat, ya kalah dengan suatu tender dan dia merasa nggak bisa tenang mengalahkan dirinya karena pengennya menang. Ketika hal itu akan sulit sekali, dia nggak bisa terima kemenangannya. Itu akan sulit sekali membuat dia berdoa. Kita, kalau itu yang terjadi dalam diri kita, lepaskan. Tuhan akan melepaskan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat aku. Aku percaya Engkau selalu memberikan terbaik buat aku. Aku lepaskan. Waktu kita bisa melepaskan itu, saya yakin sekali kenceng-kencengnya otot-otot tubuh ini semua lepas. Disitulah baru kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu kita menyembah dengan hati atau motivasi yang murni, jangan untuk dilihat orang. Kita baca dulu di 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 31. Ini mengisahkan tentang Saul. Ya, demikian firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatku kepadaku sekarang ini di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Kita lihat di sini peristiwa ini, Saul sudah melakukan dosa. Ketika Samuel datang terlambat sebelum dia berperang, dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Samuel terlambat datang dan rakyat sudah gelisah mau meninggalkan Saul, sehingga Saul takut. Akhirnya dia melakukan penyembahan sendiri, memberikan kurban sendiri kepada Allah. Dan di situ Samuel menegurnya. Tetapi di sini kita lihat dalam bacaan ini, Saul itu meminta Samuel untuk tetap mengikuti dia, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Saul hanya pengen dilihat oleh rakyatnya bahwa Samuel masih mendampingi dia, karena dengan pendampingan Samuel ini adalah pengakuan bahwa Saul tetap sebagai raja bagi bangsa Israel. Ini adalah motivasi yang tidak benar. Saul tidak benar-benar punya kerinduan untuk
Misal kita dalam keadaan yang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang marah, kecewa, sakit hati, tetapi kita di depan orang-orang yang lain kita kelihatan tidak apa-apa. It's okay, aku okay, nggak ada masalah. Tuhan nggak mau itu. Tuhan maunya kita datang ke benar-benar kita ngakui, Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku terus terang jujur kecewa. Tuhan, aku marah, aku sakit. Kita bisa curhat sama Tuhan. Tetapi setelah kita curhat, berdiam dirilah sebentar. Biarkan Roh Kudus itu menyelidiki dalam hati kita, menyingkapkan mana yang kita belum benar. Karena kadang-kadang kita bisa berkedok kita oke, tapi dalam hati kita tuh masalah. Tapi kita keras, kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, menyelidiki setiap tempat-tempat sembunyi dalam hati kita. Itu yang tidak mau. Tuhan mau kita akui dan kita membiarkan Roh Kudus masuk, menyelidiki semua, menyingkapkan semua hal yang tidak benar dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Nah, ukuran kualitas penyembahan kita dapat kita lihat. Kita bisa mengukurnya. Yaitu gini. Waktu kita menyembah Tuhan, ya, itu adalah cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita kepada sesama kita suka memanfaatkan misalnya. Itulah cerminan kita, hubungan kita dengan Tuhan pun sama. Kita hanya datang kepada Tuhan minta berkat yang memanfaatkan apa yang Tuhan bisa berikan sama hidup kita. Itu kan tercermin dalam kehidupan kita. Kalau kita pelit sama Tuhan, kalau kita pelit tanpa sesama, kita pun akan pelit sama Tuhan. Itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan begitu rindunya kita itu melakukan penyembahan yang benar-benar bisa connect dua arah. Karena apa? Ketika kita connect dua arah, disitulah Tuhan mengubah kita. Tuhan akan mengubah kita, menunjukkan mana kesalahan-kesalahan kita, mana yang belum benar, yang kadang-kadang kita sendiri gak sadar. Oh Tuhan, ternyata begitu ya. Kenapa? Tuhan rindu kita serupa, segambar dengan Allah. Maka betapa penting penyembahan, betapa kita harus masuk ke dalamnya. Kita lihat ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-9. Ini mengapa dikatakan bahwa cerminan kepada sesama itu, cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Itu kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 5-9. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka marilah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan penyembahan adalah kehidupan, benar-benar kehidupan kita. Jagalah waktu kita dengan sesama. Jagalah benar-benar pikiran kita. Jaga hati dan pikiran kita benar-benar tidak sakit hati, tidak marah, tidak benci, tidak kecewa, tidak serakah, dan tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Karena rasa bersalah itu akan mengikat kita, menghalangi kita masuk dalam hadirat-Nya.
Ya, kesimpulannya, pertama kita sangat membutuhkan membangun mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan tidak boleh padam, supaya api terus menyala dan kita diterangi oleh apinya. Kedua, untuk membangun mesbah Tuhan diperlukan pujian dan penyembahan. Penyembahan yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, di mana di dalamnya terdiri dari berpusatkan kepada Allah. Berpusatkan kepada Allah yang benar, kita membangun penyembahan melibatkan pikiran, perasaan, cinta kita kepada Tuhan. Kita sadar kita hanya bisa melalui Yesus untuk masuk ke dalam hadirat Bapa. Kita menyembah dengan hati yang benar, kita lepaskan dari segala ikatan. Kita menyembah dengan hati dan motivasi yang murni di hadapan Allah. Ayat penutup, mari. Ayat penutup saya ambil dari Imamat 1 ayat 7 sampai 8. Imamat 1 ayat 7 sampai 8. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Artinya, kayu harus terus ditambah setiap hari supaya mezbah tidak padam. Kayu yang ditaruh di nyala api artinya adalah pujian penyembahan kita. Tidak boleh berhenti. Mezbah tetap harus ada api di atasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Kita ungkapkan perasaan kita, pikiran, perasaan kita menyatu. Kita datang dalam hadirat-Nya.
maupun pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman dapat mengubah hati kami, bukan lagi berpusatkan kepada kami pribadi, tapi berpusatkan kepada Allah, mempersembahkan segala kehidupan kami, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, cinta kami persembahkan kepada Allah Bapa. Terima kasih. I love you. I love you, Jesus. I love you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selidiki hati kita semua. Apakah yang mungkin menjadi penghalang-penghalang kita untuk kita datang kepada Tuhan? Kami mengajak untuk setiap jemaat yang ada untuk memutuskan untuk meninggalkan setiap dosa, setiap ketakutan, setiap kecemasan, setiap kebencian, setiap kemarahan, setiap dendam yang ada. Lepaskan, tinggalkan semuanya. Karena Allah kita begitu mencintai kita, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah bukti cintanya kepada kita yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, putuskan hari ini untuk memutuskan untuk meninggalkan semua yang menjadi penghalang-penghalang kita datang kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang adil, Dia Allah yang Maha Pengasih. Ketika kita mengakui dan kita mohon ampun kepadanya, Dia Allah yang adil, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan memeluk kita, Dia akan berusaha menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur dan terima kasih Tuhan, Tuhan terus
terus mengingatkan dalam kehidupan kami, untuk kami lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, kami bersyukur, biarkan Tuhan kuduskan hati kami, seluruh kehidupan kami. Biarkan firman-Mu itu Tuhan mengingatkan kami dan hidup dalam kehidupan kami, yang sehingga kami boleh mempraktekkan kehidupan kami hari demi sehari, sehingga untuk kami dapat mencintai Engkau, sehingga kami boleh memiliki hubungan lekat dengan Engkau. Semakin hari semakin kami boleh mengenal Engkau, sehingga jadikan kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan Tuhan disenangkan. Kalau waktunya tiba, hidup kami didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatukan hati kami pada saat ini Tuhan, berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Kami merindukan untuk selawatan Allah terjadi. Kami merindukan Tuhan, inilah waktunya Bapa pemulihan segala sesuatu terjadi, sehingga kami merindukan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Kami merindukan hujan pertobatan Engkau nyatakan atas bangsa Indonesia ini. Kaum muda, mari Tuhan, biarkan indah waktunya generasi muda. Tuhan, bangkitkan kami. Kami merindukan Tuhan bagi orang tua, bagi kami yang dewasa, bagi kami yang muda dipersiapkan, bagi kami yang balita semua Tuhan dipersiapkan. Inilah waktunya Bapa, Indonesia dibangkitkan rohani kami. Kami merindukan Tuhan, jadikan setiap kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami merindukan Tuhan, inilah waktunya hujan pertobatan Kau pakai setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjangkau bangsa-bangsa di muka bumi ini. Yang kami merindukan, kami berdoa Tuhan, tidak satu pun ciptaan-Mu binasa. Inilah Tuhan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan inilah Tuhan, Engkau nyatakan atas kami, bangsa-bangsa diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk ex-Karis dan Banyumas, yang terus kami merindukan Tuhan waktunya. Kami merindukan Tuhan, Kau memberkati kota demi kota yang ada, memberkati kami gereja-gereja-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu. Terlebih Tuhan, mereka yang dalam keadaan kesulitan, mereka dalam keadaan masalah apapun, biarkan Tuhan Engkau selalu menghibur dan Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami menyatukan hati kami pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Bu Parlin yang dalam keadaan sakit, di dalam kondisi saat ini yang sedang krisis, ada di rumah sakit Margono. Kami berdoa Tuhan, segala penyakit kanker yang ada, tolak demi nama Yesus. Biarkan pada saat ini Tuhan uluran tangan-Mu, zaman Ibu Parlin ini Tuhan. Biarkan kami merindukan Bapa, mujizat Tuhan masih Kau nyatakan. Dan berikan kekuatan, kemampuan bagi jemaat-Nya yang dipercayakan untuk dilayani, keluarganya. Biarkan Tuhan, kami merindukan terus Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Kami yakin percaya sesuatunya Tuhan, Engkau-Lah yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi setiap kami pemirsa yang ada dalam masalah apapun yang kami hadapi. Kami yakin percaya ketika kami doakan pada saat ini, mujizat masih terjadi. Dan kami yakin percaya Tuhan, pertolongan-Mu adalah ya dan amin. Dan kami percaya apapun yang kami doakan pada saat ini, Tuhan Engkau dengarkan doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur kami. Dalam iman kami yang lemah dikuatkan, sehingga segala sesuatunya Tuhan, kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan sukacita, dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Pada saat ini jemaat Tuhan dan kita semua, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan cinta kasih daripada Bapa di surga dan cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang
tempat tinggi. Hosana bagimu Yesus di takat bangku. Lepas pujiku selalu ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang paling tinggi. Hosana bagimu Yesus di takat